Namaku Aluna, seorang gadis biasa yang hidup sederhana. Aku bekerja sebagai resepsionis di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Perusahaan ini milik pria muda berusia 30 tahun yang dikenal dingin dan tak tersentuh, Arya Mahendra. Dia pria sempurna di mata semua wanita. Tampan, kaya raya, cerdas dan sangat tidak tertarik dengan siapapun. Setiap hari, aku melihatnya berjalan masuk ke kantor dengan setelan jas rapi, langkah percaya diri, dan tatapan tajam yang seolah bisa menembus hati. Semua wanita akan diam, memperhatikannya seperti aktor drama Korea lewat di lorong kantor. Tapi aku hanya menunduk dan pura-pura sibuk mengetik di komputer. Bukan karena tak tertarik, tapi karena aku tahu. Menaruh hati pada pria seperti dia hanya akan berujung luka. Tapi hari itu, semuanya berubah. Aku sedang buru-buru naik lift, membawa setumpuk berkas untuk HRD, ketika tiba-tiba semuanya jatuh berserakan. Aku menunduk panik, mencoba mengumpulkannya sambil menahan malu. Saat itulah sebuah tangan membantu memungut lembaran kertas. Ketika aku mendongak, aku terdiam. Itu, Arya Mahendra. Apa kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan suara dalam dan pelan. Aku nyaris tak bisa bicara. Aku hanya mengangguk, berusaha menahan detak jantungku yang berdegup kencang. Sejak hari itu, dia mulai memperhatikanku. Dia mulai menyapaku setiap pagi. Bukan hanya dengan anggukan, tapi benar-benar memanggil namaku. Pagi Aluna. Hari demi hari, dia semakin sering muncul di hadapanku. Menanyakan pendapatku soal hal-hal sepele, bahkan mengajakku ikut rapat klien sebagai asisten darurat karena sekretarisnya mendadak sakit. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya, katanya saat itu. Dan entah kenapa, aku merasa kamu orangnya. Aku tidak tahu harus merasa senang atau takut. Ini terasa seperti mimpi atau perangkap. Tapi hatiku tak bisa bohong. Aku mulai jatuh. Tapi di saat aku mulai membuka hati, aku mendengar kabar. Arya Mahendra ternyata sedang bertunangan. Tunangan itu adalah anak konglomerat, pemilik jaringan bisnis properti terbesar di Asia Tenggara. Pernikahan mereka kabarnya akan menjadi aliansi dua kerajaan bisnis besar. Dan aku hanya gadis biasa. Tinggal di kos kecil, makan mie instan di akhir bulan, dan tidur berteman kipas angin. Apa aku terlalu naif? Tapi, mengapa dia memperlakukanku? Setelah pertengkaran hebat itu, kantor terasa mencekam. Semua karyawan mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang aku akan dipecat. Ada pula yang berkata Arya akan dinikahkan secara paksa minggu depan. Aku tak tahan. Aku mengemasi barang-barangku dan mengundurkan diri. Kupikir itu lebih baik. Jika aku pergi, semuanya akan kembali seperti semula. Arya bisa menyelamatkan perusahaannya, dan aku bisa kembali menjalani hidupku yang sederhana. Tapi kenyataan tak semudah itu. Beberapa hari setelah aku pergi, aku menerima pesan. Hanya satu kalimat pendek dari Arya. Tolong datang ke taman belakang kantor, sekali ini saja. Aku datang. Jujur, aku tak tahu kenapa kakiku melangkah ke sana. Mungkin karena aku masih mencintainya. Di sana, dia sudah menungguku. Tanpa jas mahal, tanpa penjaga, tanpa asistennya. Hanya seorang pria yang tampak lebih tenang dari sebelumnya. Aku sudah melepas semuanya, katanya pelan. Aku terdiam, tak percaya. Aku sudah menyerahkan posisi CEO pada pamanku. Aku keluar dari perusahaan. Aku tidak ingin hidup di dunia yang harus memilih kekuasaan daripada hati. Aku menatapnya, air mataku mulai mengalir. Kenapa kamu lakukan semua ini? Dia tersenyum, senyum yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Karena kamu satu-satunya hal yang nyata dalam hidupku, Aluna. Harta bisa dicari, jabatan bisa direbut, tapi hatimu,
hanya bisa dimenangkan. Aku menangis di pelukannya. Setahun kemudian, kami membuka usaha kecil bersama. Sebuah kafe buku di pinggir kota. Tidak besar, tidak mewah, tapi hangat dan penuh cinta. Setiap pagi, Arya menyeduh kopi sambil membaca koran. Aku melayani pelanggan dengan senyum. Dan saat pelanggan bertanya, "Apakah benar kamu dulu seorang CEO?" Arya hanya tersenyum dan menjawab, "Sekarang aku hanya seorang pria biasa, yang akhirnya hidup dengan wanita yang ia cintai."